Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya buat sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Semoga semuanya sehat selalu dan kita jaga kita. Oke, di malam hari ini saya ditemani dengan istri saya. Dan kami di malam hari ini hanya ingin bercerita atau berkongsi pengalaman saat kami awal mula pergi ke Malaysia, hal-hal yang lucu atau yang unik saat berada di Malaysia, pengalaman-pengalaman kami yang awal mula menginjakkan kaki di Malaysia, dan hal-hal baru yang saya jumpai saat berada di Malaysia. Oke, yang pertama dari hal-hal yang lucu saat berada di Malaysia awal mula pertama kalinya, itu buat istri saya apa saja? Saya membawa oleh-oleh itu pergi ke Malaysia. Pastinya adalah kerupuk singkong ya. Kalau di sini ubi kayu. Sebab saya kira itu kalau di Malaysia itu tidak ada kerupuk ubi kayu. Tapi sudah lama-lama gitu katanya ada juga kerupuk ubi kayu itu di Coket tuh banyak sekali ya. Itulah hal yang lucu yang saya jumpai saat pertama kali pergi ke Malaysia. Jadi di Coket itu banyak sekali makanan-makanan khas dari Indonesia ya. So kalau kalian yang pengen makanan Indonesia gitu, boleh pergi ke Coket. Itu di situ banyak sekali. Oke, buat saya sendiri hal-hal lucu saat pertama kali pergi ke Malaysia itu biasa ya. Kalau di kampung saya pergi ke Malaysia, macam sahabat-sahabat saya yang merantau lebih dahulu pergi ke Malaysia, itu kita biasa membawa pakaian semuanya, sarung dan seluar semuanya ya. Tapi masa saya pergi ke Malaysia itu saya hanya membawa satu helai baju saja ya. Jadi saya yang dipakai ini dengan satu helai lagi berada di bag saya ya. Disebabkan kata ibu saya jangan bawa banyak-banyak dekat Malaysia, itu banyak ya. Sebab di Malaysia itu banyak bajunya. Di Malaysia itu banyak baju dan seluar yang tidak dipakai ya guys. Jadi masa saya sudah sampai di Malaysia itu memang banyak sekali di sini ya guys, seluar ataupun baju yang tidak dipakai. Masa mula saya di Malaysia itu menggunakan pakaian yang biasa orang-orang Malaysia buang ya. Jadi itu macam lucu juga ya, macam di perumahan-perumahan itu ada orang yang membuang pakaian bekas. Jadi masa itu saya ambil dari situ ya, dari tempat pembuangan baju-baju, tapi bukannya kotor ya, memang sudah ada disediakan tempat baju, ada tempat tong sampah, makanan ada, untuk botol-botol pun ada. So itu baju itu tidak kotor, so boleh dipakai. Jadi memang nampak awal mula saya berada dekat sini itu ya kelakar juga ya, lucu gitu kalau diingat-ingat lagi. Yang kedua itu adalah mula-mula kami saat pergi ke Malaysia, itu hal-hal yang tidak dijumpai dekat Indonesia. Di kampung halaman saya itu adalah tentang bangunan di Malaysia itu ya. So awal mula kalau saya sendiri pengalaman itu pergi ke Malaysia, melihat bangunan-bangunan tinggi itu, saya kira itu bangunan apa ya, bangunan seperti office ke tempat bekerja gitu ya. Tapi bila saya tanya dengan bos saya itu bukan, itu rumah, bermacam-macam rumah, ada rumah flat, ada rumah kondo, dan ada rumah susun ya. So saya kira itu lucunya, pengalaman saya sendiri itu, saya kira itu adalah tempat kantor. Sebab kalau saya tengok di Indonesia itu, kalau dekat TV, Surabaya, itu semuanya kalau bangunan tinggi-tinggi pasti itu kantor ya. Banyak yang kantor. Jadi kalau macam rumah susun itu kalau di dekat Surabaya saja itu sedikit. Lebih banyak rumah itu ya, rumah satu-satu, rumah teres ya. Tapi kalau apartemen kalau di Surabaya memang banyak. Jadi kalau saya sendiri memang dekat Malaysia ini memang pertama kalinya tengok bangunan-bangunan pencakar langit macam rumah apartemen, rumah kondo, rumah PPR. Itu saya tidak bisa membedakan itu mana rumah susun atau mana rumah PPR dan atau mana rumah kondominium. Jadi memang nampak kalau dari luar itu nampak sama ya dulu. Jadi memang sulit
buat dibedakan. Tapi yang lucunya lagi itu kan itu bangunan tinggi-tinggi. Tapi kenapa ya itu ada baju digantung-gantung gitu. So, Nah, macam itu. Itu yang lucunya ya. Tak taunya itu adalah rumah. Jadi itu adalah rumah. Jadi kita menganggap itu adalah semacam office atau kantor. Lama kelama itu adalah kita nampak itu adalah Hal rumah. Dan itu hal yang unik buat kami sendiri. Lucu kalau kita ingat-ingat lagi. Dan yang ketiga itu adalah tentang hal yang lucu adalah tentang kuliner. Yaitu adalah awal mula kami, saya sendiri itu adalah roti canai. Jadi buat pertama kalinya saya makan roti canai itu tidak tahu caranya ya. Disebabkan roti canai kan biasa ada talam ya, piring. Pinggan yang memang khas untuk Memang khas buat roti canai. Jadi ada kuah dal, ada kuah kari ya? Dan sambal. Jadi masa itu ini macam mana ya, saya nak makan roti canai ini memang awal mula itu memang tidak tahu apa-apa ya guys, macam mana cara makan roti canai dekat Malaysia. Disebabkan dekat Indonesia itu macam roti canai dekat kampung kita kan dulu memang tak ada kan, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada yang jualan ya di kampung saya di Madura. So kalau kita balik kampung boleh makan juga kalau rindukan Malaysia. Kalau saya sendiri itu adalah makanan kari. Yang lucunya itu kari itu kalau menurut saya ya pribadi itu awal mula itu rasanya itu seperti jamu ya, sebab tak boleh makan. Jadi rasa jamu. Ya, sejamu. Saya cuma makan ayam saja, kuahnya tak dimakan. Sebab macam rasa ada jamu. Rupanya itu adalah daun kari. Daun kari dan rempahnya. Dan rempahnya tuh. So awal mula emang rasa daun kari itu emang saya mula tidak enak. Tidak enak ya. Tapi alhamdulillah sekarang itu adalah favorit saya. Favorit saya juga itu. Kari ayam atau kari daging ya. Wah, itu sedap sekali. Jadi itulah hal yang lucu yang saya alami awal mula pergi ke Malaysia ya. Yang keempat itu adalah tentang hal-hal baru yang saya jumpai saat berada di Malaysia yang belum kita jumpai saat berada di Madura ya, di kampung halaman kita. Itu adalah tentang semacam pembuangan tong sampah. Jadi di Malaysia ini ya, buat pengetahuan saja, biasa di tong sampah. Kalau di kampung halaman kita, kalau tong sampah ya memang tong sampah biasa itu ya guys, semacam plastik atau sebagainya. Tapi kalau dekat Malaysia ini, dekat khususnya Kuala Lumpur atau Selangor ya, yang kita jumpai buat pertama kalinya itu kalau di tong sampah di Malaysia itu bermacam-macam guys. Awal mula saya tengok sampah dekat bawah saya kan, dulu masa saya buang sampah dekat bawah rumah itu saya menemukan hal baru, yakni adalah dekat tong sampah itu banyak sekali barang-barang yang saya jumpai, barang berharga ya menurut saya sendiri, semacam almari, juga apa lagi, kursi dan juga macam alat-alat elektronik semacam televisi, radio, kipas dan peti sejuk. Jadi awal mulanya itu memang saya sangat pelik juga ya, kenapa ya semacam televisi atau peti sejuk padahal nampak macam masih elok, cantik ya. Jadi kalau dekat kampung saya peti sejuk atau televisi itu kalau rusak itu kita biasa di repair. Kalau rusak televisi itu boleh di repair ke tempat televisi atau peti sejuk boleh di repair. Jadi kalau di kampung saya di Madura itu memang ada tempat-tempat tukang repair elektronik guys. Tapi uniknya di dekat Kuala Lumpur, di dekat Malaysia ini hal-hal semacam televisi, radio itu kalau rusak itu banyak yang dibuang guys. Saya pernah berpikiran wah ini kalau dekat Indonesia ini boleh dijual lagi, boleh jadi duit ini ya. Disebabkan kalau sudah repair baik lagi dan boleh dijual guys, tapi dekat sini langsung dibuang guys. Bahkan saya pernah menjumpai itu ya kereta yang dekat tepi sungai itu yang sudah berkarat tuh ya. Jadi dekat sini memang tidak dipakai guys. Ada kereta dulu saya masa itu jumpa dekat tepi sungai itu memang berkarat guys, macam sudah
bertahun-tahun lamanya tak digunakan. Itu kalau di kampung saya itu boleh jadi besi buruk ya. Jadi kalau besi buruk dipotong-potong dijual jadi duit. Jadi uniknya dekat Malaysia macam almari, elektronik dan juga pakaian-pakaian itu kita mudah jumpai ya di sekitar kita. Oke, yang seterusnya itu adalah tentang pasar malam dekat Malaysia. Oke, dan ini adalah hal yang baru buat kami sendiri ya. Tentang pasar malam di Malaysia itu unik juga guys. Jadi kalau di kampung kita pasar malam gimana kalau dekat kampung? Kalau pasar malam kalau di Indonesia itu di kampung kita ada permainan ya, seperti di ICT itu yang bulat tuh, dan bermacam-macam juga. Dan ada juga orang jualan juga dengan baju-baju ya. Tapi yang tak adanya itu adalah sayur dengan ikan ya. Itu emang tak ada. Jadi kalau dekat kampung itu biasa macam permainan buat budak-budak yang baling-baling atau kuda-kudaan atau yang lainnya, dan juga tempat baju-baju ya, jualan baju dan juga macam makan makanan. Tapi kalau dekat Malaysia ini itu pasar malam itu kita tidak menjumpai tentang permainan-permainan ya. Kalau pasar di Malaysia, pasar malam dekat Malaysia itu makanan, pakaian dan juga sayur-sayur guys. Dan ada juga ikan, so semuanya lengkap ya. Dekat sini ikan-ikan boleh, ikan-ikan segar ya, itu boleh dekat pasar malam dekat Malaysia ini guys. So komplit. Yang tak adanya itu hanya kalau di Indonesia itu, kalau di kampung saya Madura itu emang tak ada sayur ya, sayur dan ikan itu tak ada. Ikan yang segar, sayur yang segar juga tak ada. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Jika ada silap dari video kami, dari perkataan kami, mohon maaf dan mohon dibetulkan. Oke, sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya supaya lebih berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.